Oh, ini nih udah nih masuk nih. Iya, wah ini Pak Jenderal Tobing masuk nih. Ini dia ikon kita. Mana nih Pak Jenderal Tobing? Shalom Pak Jenderal, luar biasa nih Pak Jenderal Tobing. Suara saya. Luar biasa Pak Jenderal. Jelas suaranya Pak Jenderal. Dengar nggak? Jelas. Dengar suara Bagus. saya? Ya, Bagus, bagus. Oke, wah. Gempar ya, Agustus sampai September ini. Jadi beginilah, si Bonaparte itu jangan dibilang jenderal lagi, cocoknya kopral. Sama-sama ral di belakangnya. Ya aneh kan ada polisi agama. iya. Oh ada toh Pak Jenderal kan ada yang Polri Cinta Sunnah itu loh. Nanti justru ini saya mau bicara nanti habis laporan-laporan ini saya mau kasih tahu nih. Ini isunya kan begitu mengerikan Polri Cinta Sunnah ini. Udah parah memang, sejak reformasi itu udah nggak terkendali lagi. Ya. Udah nggak terkendali lagi. Jadi who control sekarang? Who control the country? Siapa yang kontrol negara kita ini sekarang? Nggak jelas. Ya, tapi ya udahlah, kita lihat aja. Cuman begini, ya kita juga harus berpikir, ya berpikir strategis. Bagaimana kita menjadi pemenang di dalam situasi yang seperti ini? Jangan bertambah korban lagi nanti. How to be the winner, not the victim. Nah ini yang menjadi persoalan. Ya saya kemarin waktu saya diundang, kira-kira sebelum waktu Pak Kece baru diambil dari Bali, saya diundang sama Pak Yosua Tewu, sama Pak Ikim untuk membicarakan bagaimana strateginya. Tapi memang itulah tidak menganalisa tugas sih. Jadi saya bilang kalau tugas kita mau mengamankan Kece, itu harus dianalisa tugasnya. Tugasnya apa? The worst case, saya sudah bilang, kemungkinan terjelek itu apa yang akan dihadapi sama Muhammad Kece. Apalagi pengacara-pengacara itu kan mereka itu ingin memang ingin berpartisipasi, semuanya ingin berpartisipasi. Saya bilang, saya setuju, tapi bagaimana caranya Anda, satu sebagai pembela si Muhammad Kece, satu lagi penuntut Yahya Waloni sama si Ustaz Somad, itu dulu dah pentolannya. Jadi berbarengan, dibagi dua. Nah, cuman satu lagi, sudah jelas ya seharusnya kita menganalisa apakah Muhammad Kece ini aman? Ya, apakah jiwanya tidak terancam? Mengapa dia dibawa dari Bali ke Jakarta? Kenapa tidak di Bali saja? Ya kan yang begini-begini kan harusnya menjadi pertanyaan. Sehingga ya itu tadi, kalau si Kopral Bonaparte itu berbuat seperti itu, memang ini sudah skenario besar. Bukan skenario kecil lagi, ini sudah konspirasi yang dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, kalau kita mau lihat, indikasinya jelas kok. Indikasinya jelas. Jadi kalau orang intelijen, ya doktrin yang diajarkan, kita harus melihat kegiatan-kegiatan yang telah berlalu, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan kegiatan kita bisa meramalkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan gitu, atau di masa mendatang. Seharusnya ada analisa seperti itu gitu loh. Tapi itu tadilah, harusnya pengacara itu sudah memungkinkan ya, lawyer itu, apakah Muhammad Kece ini aman? Ya kan, di Jakarta. Jadi faktor keamanan itu, faktor keselamatan itu harus dianalisa. Ya saya kalau mau menjelek-jelekkan mereka lebih sadis dari Pak Paujang saya. Tetapi saya tahu paradigma. Saya harus tahu paradigma. Saya tidak punya kekuatan di Jakarta ini atau di Indonesia ini. Tapi kalau saya keluar, waduh, dari Pak Paul saya lebih kejam. Kalau saya mau bongkar semua masalah ini kan. Tetapi kan masalahnya kita harus melihat. Makanya paradigma itu penting. Cara memahami kita hidup, di mana kita hidup gitu loh.
Kalau Pak Pauljang kan sudah saya katakan, Pak Pauljang sudah punya kekuatan, kebebasan bermanuver, punya kebebasan bertindak, punya kebebasan bermanuver. Tapi kalau Pak Muhammad Kece, dia nggak punya kebebasan di sini. Apapun kita yang minoritas, ya terutama anak-anak Tuhan, itu kita tidak punya kebebasan bermanuver. Jangankan bermanuver, berbicara aja nggak punya kebebasan karena kita center of gravity-nya sudah dikuasai oleh mereka. Mereka bebas di mana-mana, di mana saja, kapan saja, ya apa yang mau disampaikan, baik itu ucapan, baik itu apa namanya, baik itu ucapan maupun tindakan, mereka punya kebebasan karena mereka punya center of gravity. Nah, yang paling sulit ya, kalau di dalam strategi itu mencari pusat kekuatannya itu ada di mana. Nah, kalau mereka-mereka ini ya sudah saya katakan kan, kalau dia sudah terintimidasi atau terindoktrinasi ideologi, ya ideologi indoktriner, ya mereka itu udah susah. Ya kita mencari yang paling susah, mencari pusat kekuatan para teroris. Ya sudah jelas lah, polisi yang apa ini, dia sudah teror, sudah menteror. Apa bedanya dia seperti si Kain? Ya kan? Apa bedanya seperti si Kain? Kenapa nggak sekalian aja dibunuh? Kan gitu. Tetapi beginilah, saya juga lagi mikir, ya apa pertimbangan kita ke depan sebagai anak Tuhan, ya kan, sebagai anak Tuhan kita boleh sekarang ya, wah kalau saya mah sudah sampai ke ubun-ubun sebenarnya panasnya saya. Coba kalau di Batak ini mungkin si Kopral ini sudah selesai itu dikubur hidup-hidup, ya kan, ya cuman karena di Jakarta pusat kekuatan mereka itu di Jakarta sekarang ini, center of gravity-nya mereka berada di Jakarta. Kalau kejadian ini di apa dikatakan di Kupang atau di Papua mungkin akan lain gitu loh. Cuman kemarin Muhammad Kece tidak mengajukan keberatan. Saya kalau boleh jangan dibawa ke Jakarta. Nah, karena kan kita kan sudah tahu center of gravity-nya mereka ada di Jakarta. Ya, 212, FBI, HTI semua ada di Jakarta kok. Jangan dikira dia sudah dibubarkan, sudah bubar semua pusat kekuatan mereka, tidak. Kalau organisasinya sudah dibubarkan, tapi pusat kekuatan mereka tidak bergerak dari Jakarta. Ya, mana lagi gubernurnya sama aja lagi kan. Jadi memang beginilah, kita ini berat menghadapi, kita punya hambatan. Bukan hanya kendala, tapi hambatan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minta bantuan siapa kita sekarang ini? Cobalah, mau minta bantuan siapa? Harusnya pemimpin-pemimpin di atas ini kan sudah melihat situasi ini kan bukan baru 1 hari 2 hari. Bukan 1 hari 2 hari. Ya, harusnya Mabes Polri pun di Kabarreskrim itu sudah harus tahu kan. Sudah tahu kemungkinan Muhammad Kece akan dianiaya. Mana ada di lapas nggak dianiaya? Mana ada? Oh, di situ ada raja kan? Di lapas-lapas itu ada raja. Istilahnya apa namanya? Ya mereka itu masih kerabat-kerabat kita. Waduh, pengen sekali di penjara malah. Oh, kalau saya di penjara Pak Tobing saya jadi raja. Di luar saya cari makan susah. Ada yang begitu loh. Tetapi kan kita lihat sendiri. Kalau kita lihat skenario ini, ini skenario besar loh ini. Bukan skenario kecil ini, coba kita pelajari. Ya, kita pelajari detik demi detik, hari demi hari, ini skenario besar. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus Napoleon Bonaparte? Kenapa tidak yang lain? Mengapa Napoleon Bonaparte bisa kontak dengan orang-orang di luar dia? Nah, disinilah kesalahan, ya kesalahan apa? Kesalahan kita semua. Lawyer harusnya sudah memikirkan seperti itu dong, menganalisa. Pertama, bagaimana saya melindungi klien saya? Apakah klien saya itu berbahaya menjadi satu dengan mereka? Yang namanya jenderal sudah frustasi, dia kan pengen membangun citranya juga. Ya kan, walaupun dia bilang, wah saya nggak suka kalau ada orang
Pokoknya hati nurani, keyakinan saya. Emangnya ini negara apa? Negara agama atau negara konstitusi? Lah lucunya kok seorang jenderal ya, bintang 2. Makanya nggak usah dipamer-pamerkan jenderalnya, lebih pantas dia jadi kopral kok. Ya, sudah melanggar konstitusi loh. Itu melanggar konstitusi itu. Nggak bisa. Salah atau tidak salah, ya namanya manusia harus dilindungi. Salah atau tidak salah. Makanya ada lembaga permasyarakatan. Kita mengatakan lembaga permasyarakatan. Kenapa? Bukan penjara. Ya, Indonesia lebih santun sebenarnya. Lembaga permasyarakatan, bukan penjara. Tapi kelakuannya lebih parah dari penjara. Nah, yang begini-begini ini ya kita nggak tahu lah. Kita tunggulah apa aksi dari elit-elit pemerintah sekarang, ya apa aksi dari elit-elit negara, ya kita lihat aja. Tapi mereka bersandar kepada satu paradigma, yang apa itu paradigmanya apa? Oh, dia menjelekkan Tuhan saya, dia menantang Nabi saya, dia menjelekkan Al-Quran saya, kitab suci saya, itu keyakinan dia. Oke, silakan. Nah, kalau apakah agama yang mau mengatur negara ini? Dari awal, saya sudah ngomong dulu kan, kita ini akan terjadi konflik yang paling berbahaya ketika hidup untuk agama, bukan agama untuk hidup. Ketika hidup untuk agama akan terjadilah fanatik. Makanya si Napoleon dibikin di suratnya itu kan, sejak kecil, sejak dulu saya sudah meyakini. Nah ini Pak ya, the belief system. Lah kita ini hidup di mana? Harusnya memahami. Kita hidup di negara Indonesia yang serba bineka. Makanya ya itu memang sudah terlalu biadab lah kalau menurut saya. Karena apa? Saya kan udah sering ngomong bahwa tentara dididik dan dilatih bukan untuk menjadi prajurit yang bengis dan kejam. Lah kalau polisi begitu bengis dan kejam, siapa yang salah ini mendidiknya? Makanya hati-hati bahwa di Indonesia ini banyak jenderal, tapi jenderal jadi-jadian. Bernasib baik, bukan berkualitas baik. Pangkatnya jenderal mungkin kelakuannya kopral. Bahkan lebih parah lagi. Kelakuan narapidana. Nah, itu lebih parah lagi dari narapidana kan. Nah, yang begini inilah dia bilang, waduh, memecah disintegrasi. Korupsi nggak memecah disintegrasi. Justru ancaman terhadap negara ini adalah para koruptor-koruptor yang korupsi itu. Korupsi itu ancaman loh. Justru itu yang memecahkan disintegrasi, memecahkan integrasi bangsa ini. Memperbesar jurang antara yang kaya dan miskin. Ya, memperbesar apa lagi? Jurang keadilan sosial. Justru itu. Tapi itu tadi, ya mungkin dia punya keyakinan kalau korupsi itu nggak salah. Membunuh orang nggak salah. Menjadi teroris itu nggak salah. Justru kalau nggak teroris salah. Kan aneh ini. Aneh ini. Tapi saya kira begini ya. Kalau kita punya hati nurani, walaupun punya keyakinan apapun, kalau dia manusia yang berhati nurani, saya kira tidak akan sampai seperti itulah. Ini lebih parah dari apa namanya? Daripada orang Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Lebih parah sebenarnya sampai tai-tai aja dimasukkan ke situ. Tapi begini aja lah. Siapa yang menabur pasti menuai. Ya, kalau di ajaran kita kan siapa yang menabur dia yang menuai. Kalau di ajaran Buddha dan Hindu, hukum karma pasti berlaku. Hukum karma pasti berlaku. Buat siapa? Ya mungkin anaknya, mungkin cucunya. Nanti suatu hari akan menerima juga. Bahkan dia sendiri nanti akan merasakan itu. Ya saya pelajari juga orang ini. Ini termasuk turunan ular beludak kok ini. Ya, lihat aja wajahnya, lihat matanya. Ya, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sedih juga. Dulu udah saya sarankan sama Pak Kece. Hati-hati Pak Kece. Ya, kekuatan Anda tidak sama dengan Pak Pauljang. Pak Pauljang punya kekuatan, dia bebas mau bertindak, mau bermanuver. Tapi begini aja lah. Ya Bible juga yang mengatakan segala sesuatu yang menimpa Pak Kece, ya segala sesuatu yang menimpa Pak Kece
bahwa itu adalah buntutnya apa, ujung-ujungnya apa, untuk memuliakan Tuhan. Itu aja yang Ya. perlu kita pikirkan. Betul. Untuk memuliakan Tuhan. Lihat aja, suatu hari nama Tuhan itu akan dipermuliakan, tetapi melalui Dia yang menjadi korban. Ya. Nah itu ajalah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Saya udah lama nggak berkecimpung tadi. Masalah buku ya. Buku itu sudah mau jadi dummy. Karena ternyata editornya kemarin ada beberapa hari berhalangan. Dan saya yang namanya titik koma, mulai dari A sampai Z, ya saya terpaksa ikut. Tadi aja selesai, setiap hari selesai jam 6 sore. Dari pagi sampai sore. Nah, besok itu sudah penyempurnaan, kemudian mungkin dummy, ya marilah kita imani. Tanggal 1 bisa launching gitu aja udah. Pak Jenderal, kalau nggak sempat Ya. kita bikin tanggal 28 Oktober Pak Jenderal Sumpah Pemuda. Oh iya, kalau itu Gimana? kalau Tapi kita sepakati dulu. Jadi supaya kita nanti saya serempak dengan wartawan dan serempak dengan teman-teman YouTubers lainnya. Supaya kasih Oke. slot. Nanti Nah, Pak Jenderal saya setuju. sepanjang hari itu nanti keliling ke YouTube, diinterview oleh teman-teman di YouTube yang mereka masing-masing Pak Jenderal, supaya Oke, semua saya punya setuju. materinya berbeda-beda. Oke, kalau 28 Oktober saya setuju. Kenapa? Itulah asal muasalnya kebinekaan itu. Ya, Kalau mendingan hari begitu. kesaksian Pancasila, Ya, karena kalau 1 hari- Oktober ini seakan-akan kita ini mendiskreditkan PKI yang sekarang ini menjadi Ya. polemik, ya kan? Seakan-akan Nah, kita itulah setuju yang- dengan PKI ini punya siapa nih? Jangan-jangan punya Soeharto pula lagi PKI ini kan? iya, Nah, jadi kalau itu yang 28 saya Oktober khawatirkan itu kemarin. jelas sangat diakui dan tidak pernah ada polemik tentang 28 Oktober ini. Iya, itulah sebenarnya cikal bakal kita setelah 1908 satu Iya. Mei itu. Jadi, Nggak apa-apa Pak Jenderal, nampaknya lebih cocok 28 Oktober Pak Jenderal. nah, kalau 28 Oktober saya berusaha supaya dapat kata sambutan itu loh dari para pejabat-pejabat Siap. yang nasionalis. Kalau gitu 28 Oktober saja Pak Jenderal, nggak apa-apa. Kita terus doakan supaya perfect. Oke. Oke. Momentumnya saya ini punya pas waktu- sekali Pak Jenderal. Momentumnya ini bagus sekali soalnya kita ini kan. Ya. Ya oke, saya setuju sekali tuh. Saya juga mikir dari kemarin, waduh. Ya. Saya bilang juga ngomong sama para editor, apa nggak bagusnya 28 Oktober ya? Karena hari kesaksian Pancasila itu Ya. banyak sekali dikomentari. Iya, karena iya Hari betul, karena lahirnya polemik. Nanti kita Pancasila. seakan-akan menyetujui atau tidak menyetujui, kita nggak mau masuk dalam itu supaya buku ini nanti sejarahnya jangan menjadi sejarah hasil polemik. Kita nggak mau, tapi sejarah yang tidak pernah menjadi polemik yang diakui sama-sama 28 Oktober lahirnya nama Indonesia di Nusantara ini. Iya. Pak Paul, Oke usul ya. Pak Paul. Ya, Oke. siapa? Usul Pak Paul. Usul tokoh-tokoh agama dan lintas politik mesti diundang Pak Paul. Ya, iya Pak Jenderal. Kalau bisa ada ulama-ulama dari Hindu, Buddha yang Tokoh-tokoh bisa, agama. Islam yang bisa dimasukkan. Siapa tadi yang usul tadi? Saya Pak Paul. Mana nih Pak Jimmy Sun ya? Kurnia. Mana kok hilang ini? Kok hilang? Ya coba nanti saya Oh ini coba dapat nih. ya. Saya Tokoh-tokoh coba agama Pak Paul. mereka. Ya, Pak Pendeta Jimmy Sun ini salah satu dosen juga nih Pak Jenderal. Jadi memang bagus kalau tanggal 28 nanti kita bisa punya waktu buat lobby misalnya nih ulama-ulama Islam yang yang Islam Nusantara ya, yang Islam Nusantara. Nah, juga yang dari Buddha, dari Hindu, kalau bisa mereka ikut merekomendasi Pak Jenderal kalau ada waktu ya. Jadi sekarang kasih draftnya dulu aja mereka, dikasih Oke, draft. kalau Hindu yang ada di BPIP atau di lintas agama itu ada Mayor Jenderal Wisnu, Nah, bisa itu. junior saya. Ya, Kemudian dari Protestan ada Pak Iwangi. Ya. mungkin Coba lah yang nanti kita- yang bukan dari militer kali Pak Jenderal, bagusnya Pak Jenderal. Ini usulan ya. Mungkin Banyak apa enggak? Misalnya tokoh-tokoh dari agama yang Hindu masih- itu dari masih netral. iya dari ikatan Hindu apa itu ya? Yang kalau yang Buddha itu ya dari Malubi atau misalnya ya atau dari mana yang kalau yang Islam ya itu misalnya Pak Quraisy Shihab.
atau Yeni Ya, Wahid. Mungkin lebih mudah menghubungi Yeni Wahid kali ya. Kayaknya saya lebih suka Yeni Wahid karena beliau itu ayahnya kan bapak bangsa kan. Gus Durnya ini kan ya, bapak bangsa. Lebih cocok kali ya. Atau Ibu Sinta Wahidnya, istrinya Gus Dur kali ya. jadi kalau bisa memang saya coba karena situasi ini, waduh. Saya makin tahu sulit runyam Pak aja Jenderal. Jakarta Artinya ini. Ya. ya please do your best. We rely on you. Oke lah, saya coba. Kita ingin Semaksimal benar-benar buku ini menjadi sejarah benar dan dikenang oleh bangsa Indonesia, Pak Jenderal. Iya, karena situasinya memang merupakan apa? Ini merupakan kebutuhan kritis sekarang ini. Ya, kalau bahasa strateginya critical requirement. Ya, Critical requirement untuk apa? Membangun kemampuan kritis dalam menghadapi apa? Menghadapi kerawanan kritis. Jadi tiga Ya. kritis inilah, kebutuhan kritis, kemampuan kritis, kerawanan kritis. Kerawanan kritis yang dihadapi bangsa ini sejak reformasi, bahkan sebelumnya sebenarnya, ini semakin hari semakin urgent loh. ya, Nah, ini kebutuhan kritis. Kebutuhan kritis artinya critical requirement dan important. Oke lah, itu aja yang bisa saya komentari ya. ya Pak Jenderal, luar biasa. Kira-kira Terima kasih ada sudah pertanyaan menyempatkan nggak? diri. Oke. Tapi jangan khawatir Pak Jenderal, nanti 28 Oktober saya koordinasi dengan teman-teman YouTuber yang lain dan saya juga beberapa kontak dengan teman-teman Islam Nusantara yang ada di Leiden ya. Saya coba kontak dengan mereka juga. Ya mudah-mudahan teman-teman yang bisa memberikan kontaknya ke Ibu Yeni Wahid atau ke Ketua Walubi atau ke kerukunan umat beragama semuanya itu bisa. Jadi supaya kita bisa kerja sama-sama ya bareng-bareng supaya jalan. Jadi buku ini bisa perfect, terutama yang bisa. Wah, saya itu berharap itu ada salah satu presiden atau ex-presiden yang bisa tanda tangan di situ, Pak Jenderal. Apalagi kalau seharusnya ini kesempatan Jokowi untuk tanda tangan lo ya, buat taruhkan sejarahnya beliau itu punya buku Pancasila ya, seharusnya ya. Ya kita coba aja lah, kita coba. Ya. Ini para jenderal aja udah telepon sama saya. Waduh, Bing, jangan lupa bukunya ya. Jangan lupa Ya. bukunya. Iya, Bang. Ya, Dek, tentu gitu karena aja loh. kalau Karena Pak dia Hendro juga Priyono mau tanda tangan ya, Kak. Ya, coba nanti saya hubungi teman saya yang anak buahnya. Ada letting saya, Jenderal Siotang, itu bekas anak buahnya. Coba saya hubungi dia, mau nggak ya? Luar biasa. Luar biasa ini makin dekat makin deg-degan kita nih ya. Mau launching. Ya. Luar biasa. Terima Oke. kasih Pak Jenderal sudah menyempatkan di tengah-tengah selamat kesibukan malam. Tuan Yesus menyusun buku memberkati Pancasila. kita semua. Yo. Ya. Luar biasa. Thank you Pak Jenderal. God bless you. Di kesehatan buat Pak Jenderal Tobing dan timnya dan semua berikan kesempurnaan.